unit. 5 unit. Berapa sisi? 10. Satu. Di kami pernah Satu. meminggirkan setengah konser. Pernah. Kemudian lepas selanjutnya membersihkan pulsa dan garam ini menggunakan kapas pulsa dengan menggunakan dari pulsa dari dulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kasusnya disambung ya. Ini seolah-olah tadinya kita lihat tangan kiri berada di Kak ketok sama. untuk melihat apakah kontraksi atau tidak. BT-nya waktu kontraksi Enggak. kita lakukan BT Ibu, saya periksa dalam dulu ya. Saat saya masuk tarik nafas panjang. Kemudian kita lihat apa? Pemeriksaan dalam, masih ingat nggak? Yang pertama, Penipisan. kali pertama. Pembukaan. Penipisan. Yang keluar Bagian bawah. Bagian terdahulu. Bebannya pecah atau belum? Kemudian bagian Terdahulu. kepala. langsung Bagian terendah apa? Bagian terdahulu berapa? Kemudian hot ya. Host itu apa sih? apa penurunannya. Ya. Kalau misalkan sudah pecah berarti tangan kita dilepas. Kalau misalkan belum pecah Pakai setengah konser. masukkan setengah bukan kocer ya. Koker. Ya. Karena ini sudah pembukaan lengkap, jadi tidak saya ulang ya untuk pelepasan pemecahan ketukan kemarin sudah saya menunjukkan. Kemudian langkah selanjutnya apa? Menyelupkan kanan yang bersarung tangan. Kiswari ya gitu. Tunjukkan sarung tangan, harusnya sarung tangannya dua ya. Iya Bu. Kemudian Periksa detak jantung setelah kontraksi terus selesai. kemudian memeriksa detak jantung terus cek di sisinya saat kontraksi atau tidak. Tidak. 120 sampai 160. Kalau kita pasang funendoskop arahnya ke ibu atau ke kaki ibu? Ke kaki. Ya. Sambil melihat Sambil melihat Jam. selama 1 menit. ini jangan sampai dipegang ya. Iya. Pegang, Tangan satunya memegang nadi. melihat jam. Kemudian selanjutnya Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Meminta ibu untuk menelan saat ada jis bila ia sudah merasa ingin menelan. ibu ini pembukaannya sudah lengkap. Ini keadaan bayinya kepalanya sudah mapan, sudah di bawah. Ibu sebelumnya sudah pernah tahu cara ngedemnya gimana? Belum. Sudah. Gimana? Kalian ajarin ya.
tarik nafas lewat hidung, mulai dari hidung, menuju ke dada, keluar dari mulut, nggak boleh merem. Ngeden ya Bu ya. Saya ajarin ya ngedennya gimana ya. Ngeden itu meneran ya Pak. Iya. Tarik nafas dari hidung, kemudian ibunya bisa meneran seperti BAB, jangan merem, dagunya nempel di dada. Kemudian meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi untuk meneran. Pada saat his, bantu ibu posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Berikan minuman manis jika tidak ada his. Jadi bapak bisa minta tolong dibantu ibunya untuk posisi yang nyaman biar untuk nanti waktu ngedennya ibunya nyaman. Bu, isinya kan dia duduk ya sakit. Iya, duduk. Itulah ada kursi kan? Kursi saya pakai. Aku dibully salah. Dijongkrok-jongkrok no bisa enggak? Bapak maju Bapak. Kon dadi keluargane. Berikan minuman manis jika tidak ada his. Tujuannya apa? Memberi Energi pada ibu. Masih ingat ya ada 4 P ya? Iya. Persalingan. Kemudian saat bokong janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, memasang handuk bersih untuk mengalirkan janin pada perut ibu. Namanya pro Kroning. 5-6 cm baru memasang Alas. apa tadi? Handukan. Ibu permisi ya, saya taruh handuk di perut supaya nanti saat bayinya lahir bisa memberi. Kemudian mengambil kain bersih, melipat 1/3 bagian dan meletakkan di bawah bokong Ibu. Jadi ibunya udah nggak pakai celana dalam ya, mulai dari bukan tadi sudah tidak pakai celana juga, nanti tinggal ditutup pakai selimut ya kan biasanya gitu. Betul bulu. Nah. Aku gede ra juga. Seperti itu. Ibu permisi ya, saya taruh kain di bawah bokong ibu, silahkan diangkat bokongnya, minta tolong salah satu asisten. Bokong Dil. Jangan bokongnya ya Bu, jadi posisinya gini ya Mbak tangannya supaya Iya. tidak Darah. darah. Sudah. Kemudian membuka itu partuset. Kemudian memakai sarung tangan steril atau DTP pada kedua tangan. Betul kali. Memakai sarung tangan. Pakai besar. Beneran Kemudian langkah selanjutnya Saat bokong sudah kroning dan perineum menipis, menyuntikkan oksitosin 5 unit secara IM. memberikan oksitosin 5 unit secara IM. tapi di dalam suntikannya berapa? 10. Ibu permisi ya, saya suntikkan dulu obatnya biar nanti keseluruhannya lancar. Jangan lupa di Aspirasi. Kemudian ditutup lagi. Kemudian dilanjutkan dengan Fase lambat pertama. Episiotomi. Oh iya. Sudah pernah lihat episiotomi? Sudah. Kebanyakan di bawah apa di kanan kiri? Kanan kiri. Supaya apa? Mencegah Mencegah sampai sampai anus. Sampai anus. Bisa di kanan atau di kiri. Melakukan episiotomi saat terjadi Kontraksi. Supaya sakit. Merasakan sakit. Kemudian Fase lambat pertama.
melahirkan fase lambat Pertama. mulai dari bokong lahir sampai pusat sampai dengan ujung sekolah. Jadi nanti kita hanya memimpin ibu untuk Menerang. melakukan apa-apa tanpa gini. Makanya disebut sifat penolong adalah pasif, hanya menolong membuka jasa saat bokong dan laki-laki. Kedua tangan memegang bokong secara berat, yaitu kedua jari sebagai sumbu panjang paha janin, sedangkan jari-jari yang lain memegang paha kepala. Jadi ibunya disuruh lagi, Bu. Masih sakit nggak ini? Masih kontraksi? Sakit. Silakan makan dulu. Oh bagus. Buang lagi. Ayo tarik nafas lagi, ngatur lagi. Nah, kemudian setelah itu kita longgarkan Tali pusat. apa? Tali pusat. Longgarkan tali pusat, ya. Kemudian apa? Fase cepat. Kemudian bayinya putar Paksi. Setelah itu fase cepat Fase cepat. sampai tali pusat lahir, jari-jari penolong perut bayi mengandalkan tali pusat sudah ya. Dan Sudah. sampai ujung skapula terlihat di bawah sisi. Skapula tadi apa? Tulang pinggang. Ya. Kemudian ujung skapula anterior terlihat di bawah simfisis penolong, melakukan gerakan hiperlordosis, yaitu punggung janin didekatkan Ke parut ibu. posisinya seperti itu. Femur tadi apa? Tulang paha. Tulang paha. Pelvic? Tulang panggul. Panggul. Jadi kita femur-pelvic. Setelah itu pada di akan selanjutnya apa? Memutar badan janin. Itu di sini. Melakukan secara Melakukan gerakan hiperlordosis, yaitu punggung janin di dekat perut ibu. Pada saat melakukan dilakukan secara hiperlordosis mendekati ke Ibu. untuk teknik Dada. masih bingung. Bingung. Kita melonggarkan Tali pusat. kemudian bayinya kan putar Putar paksi. dilahirkan secara pelvic. pelvic. Kemudian ketika fase lambat kedua, lahirnya mulut sampai kepala, saat kita lihat, oh mulutnya sudah keluar, jadi kita minta asisten untuk melakukan Hiperlordosis. karena apa itu kan lahirnya kepala, jadi harus dibantu dorong. Didorong. Disuruh untuk berjalan saat kepalanya sudah lahir. Stop. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kemudian teknik melahirkan baru secara klasik, yaitu memutar badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik sampai dilakukan traksi tulang ke bawah, sehingga bau yang sebelumnya berada di belakang akhirnya lahir di bawah simfisis, ya. Badan bayi yang pertama, badan bayi dipegang secara femoro-pelvic sambil dilakukan traksi curam ke bawah, badan janin didekatkan ke tengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Jadi awalnya ibunya disuruh menerang, kemudian kita longgarkan, kemudian
Kemudian sambil dilakukan transaksi badan, janin diputar kembali ke arah yang berlawanan setengah lingkaran sehingga bahu belakang tampak di bawah sifisis. Nah, di sini lengan janin ini tidak bisa lahir. Kalau tadi kan lengan janin sudah lahir, berarti kita langsung hiperlordosis. Tapi di sini tidak bisa. Jadi kita harus melahirkan cara lasis. Jadi nanti lengan tidak bisa lahir, maka lengan janin dapat dilahirkan dengan kedua jari penolong. Kedua kaki janin dipegang dengan tangan penolong. Nah, tangan penolong pada pergelangan kaki ditarik ke atas jauh mungkin sehingga perut bayi mendekati perut ibu. Caranya gimana? Mendekati perut ibu. Jadi berarti seperti ini. Tangan kita seperti ini. Oh, Iya. dicepit. Bisa masalah. Mendekati perut ibu seperti itu. Kemudian tangan penolong lainnya yaitu tali jari telunjuk dan jari tengah masuk ke jalan lahir menusuri punggung, skapula, bahu, fossa pipi. Kemudian dilahirkan seolah mengusap kepala bayi. Lengan depan dan kaki bayi dipegang dengan penolong ditarik turun ke bawah, turun bayi diarahkan ke punggung. Kemudian tangan penolong dilanjutkan dengan melahirkan lengan lagi. Jadi misalkan kita melahirkan lengan yang posterior, jadi tangan kita ke atas, bayinya didekatkan ke perut ibu. Nah, di sini tangan kita masuk dari tengah, kita lahirkan menelusuri apa tadi? Skapula, bahu, fossa pipi. Kemudian tangannya dilahirkan dan dilahirkan seolah menghisap muka bayi. Ya, mulai dari bahu, fossa pipi, seolah-olah mengusap muka bayi. Dari belakang, saya masukkan. Dari belakang ke depan seperti mengusap muka bayinya. Seperti ini. Nah, kalau yang atas bagaimana? Yang anterior tangannya seperti ini. Baru tangan kiri sama, mulai dari skapula, bahu, terus fossa pipi seolah-olah mengusap muka bayi. Nah, tangannya sudah lahir semua kan? Sudah. Terus kemudian kita melahirkan kepala dengan teknik kalau misalkan kita mau melahirkan bahu posterior, tadi kan caranya seperti ini. Kok nggak bisa lahir, ya? Jadi kita ikat bayinya. Ma, ini Lydia izin ke pemilik minta obat. Sarapan ragam. Tadi kan kita mau melahirkan bahu posterior, tapi ternyata tidak bisa lahir karena susah. Jadi bisa kita bentar. Jadi bahu posterior menjadi anterior, anterior menjadi posterior. Baru kita lahirkan. Kemudian baru itu ya. Kemudian teknik Parenchyro, dia sudah terfraksi. Kemudian makanya gimana? Tangan yang dekat dulu. Tangan penolong Dengan luka jari, tangan yang dekat dengan jari dimasukkan ke dalam jalan lahir, yaitu jari tengah. tangan kita, misalkan tangan kiri itu bayinya seperti menunggang kuda. Di tangan kita seperti itu kakinya. Kemudian jari telunjuk jari tengah di mana? Mulut. Di mulut. Kemudian jari manis dan jari telunjuk di fossa canina. Fossa canina. Fossa canina itu apa? Fossa canina di sebelah sini. Kemudian tangan kanan yang lain Mencengkram leher. Jam leher. Iya.
Caranya nanti kemudian kita tarik ke sini juga melakukan kris. Maaf. Ada yang ditanyakan? Terang lagi harus menunggang ya. Karena apa, bayi itu licin. Jadi harus menunggang ke tangan kita. Jari tengah dulu, jari telunjuk dan jari manis berada di fosa Kanina. Terus mencengkeram leher. Bisa? Paham? Paham. Tiga teknik itu paham ya? Yang merah ini yang terakhir. Kelihatan tadi yang Ngadeg toh. Ini. Bener-bener nak ini lapo Tadi, Dinda. lengannya kan sudah lahir, tinggal kepala. Teknik baris itu kan memakai kepala. Jadi tangan kiri kita seperti ini. Bayinya harus menunggang ke lengan kita karena bayi itu licin. Jadi harus seperti ini, berada di tengah-tengah kaki bayi. Kemudian jari tengah berada di Mulut. Jari telunjuk dan jari manis berada di fosa Kanina. Nah, kemudian yang tangan kanan kita mencengkeram leher. Seperti itu. Jadi nanti oh, tangannya gini. Jadi tangannya mau makan dua-duanya gitu. Masuk kabeh. tanyakan Yang tadi diputar ke sana. Kalau enggak kalau susah di gini. Kalau sisa pasti ya. Ini suaranya. kan bayinya lahir, kemudian Tali pusat. dinilai dulu bayinya, nilai bayi, kemudian letakkan bayi di atas perut sama kayak rasa lima, nilainya selingkah. Kalau bayinya tidak nangis berarti asfiksia. Asfiksia. Resusitasi. Ya, segera dilakukan. Jangan lupa yang bagian kepala. Kita keringkan kepala dulu. Soalnya dia gampang kedinginan di bagian kepala. Ya, selanjutnya Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari umbilikus bayi, melakukan urutan pada tali arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. bukan diurut. Kemudian nanti baru Dipotong. kalau potong jangan lupa dilindungi ya kulitnya. Kemudian kita ganti pakai Kain kering dan bersih. Tali pusat. Kembang skill kumpul ini loro. Ini ya masih aku mau plakat itu tanya terus. jangan lupa sambil komunikasi ke komunikasi gimana Tanya Bu. Komunikasi. ini anaknya lahir ini apa Ini anaknya cewek, Bu. kemarin kelas ini cewek ke cowok
Terus selanjutnya mengganti mengganti kain kering dan bersih. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Oh, sebelum Bu memberikan bayi kepada ibu untuk diberikan ASI. ini sebenarnya dilepas dulu Bu, bajunya diangkat, kemudian ini nggak taruh di kemudian nanti bisa mencari. Ini namanya inisiasi sambil dilihat ya Bu, ini mulut sama ibunya biar adiknya nggak kesel kok. Saya kepala bayinya harus di depan miring loh ya, jangan ya nanti nggak usah. Telepon Bu adiknya, nah di sini bikin bokong di basement. Kemudian kita lakukan PTT. Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal. Lihat bagian fundus. Kemudian Setelah itu memberitahu ibu akan disuntikan oksitosin. berarti oksitosinnya tinggal berapa? 5. Bu, saya suntik lagi ya. Panjang. Ya, terus Memindahkan klem tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. Dan meletakkan tangan kiri di atas simfisis menahan bagian bawah uterus, sementara tangan kanan memegang tali pusat menggunakan klem dan kain kasa dengan jarak 5-10 cm dari vulva. jangan lupa melihat tanda lepasan Placenta, semburan darah, tali pusat pemanjang, kemudian teraba keras dan glob kita lakukan dorsopania tekan ke bawah kemudian didorong ke atas. Harus pelan-pelan, nggak boleh ditarik. Kemudian jika dengan penegangan tali pusat terkendali bertambah panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta, minta ibu untuk menerang sedikit, sementara tangan kanan menarik tali pusat ke arah bawah, kemudian ke atas dengan kurve jalan lahir hingga plasenta tampak pada vulva. gini ya, kemarin waktu persalinan kalian nariknya ke bawah terus ke atas ya, sesuai dengan sumbu jalan. Kemudian setelah itu Bila tali kemudian buat apanya? dilihat apakah ada yang tertinggal. Kemudian nama panjang Tali pusat baru dimasukkan ke gendok. Tempat plasenta. baru kita kemudian Periksa
Apakah ada robekan? Saya lihat ya, apakah ada robekan? Tadi soalnya juga saya gunting, kita lihat robekannya banyak apa enggak. Kemudian Setelah itu tindakan pasca tindakan, periksa kembali kontraksi uterus dan tanda adanya pendarahan per vagina. Pastikan kontraksi uterus baik. kan itu sudah dilakukan penjahitan ya, karena tadi kan sudah dilakukan episiotomi. Selanjutnya Membersihkan saluran dari lendir dan darah di dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian buka saluran yang masih mengenakan sarung tangan dengan air yang sudah didesinfeksi tingkat tinggi. jadi ini kan masih banyak airnya, banyak darahnya. Kita bersihkan di klorin, kemudian di DTT. Sikile sapa, Mang? Untuk aku. Tangan kok sikil iki. kemudian Mengikat tali pusat. Sudah mengikat tali pusat. Diikat. Sudah. Iya. Setelah itu melepaskan klem pada tali pusat mudah ya. Membungkus kembali bayi. Tanda-tandakan pemantauan terhadap kontraksi uterus, tanda pendarahan per vagina, dan tanda vital ibu. pemantauan kala, Kala 4. kemudian mengajarkan ibu dan keluarga Memeriksa merasakan uterus. cara ngajarinya gimana? Tangan ibunya dikenakan di sini, terus tangan bidanya di atasnya, terus diajari. Bu, ini coba diraba, rasanya apa? Keras nggak? Keras. Kalau keras berarti adanya Kontraksi. Kalau kontraksi berarti bagus. Kalau misalkan ibunya kerasa perdarahan kok agak banyak, biasanya kan kerasa sur, kemudian dirasa kok lembek, ibunya bisa Massase. ya. Kemudian diakolasi jumlah perdarahan yang terjadi dan memeriksa tekanan darah dan nah, selanjutnya merendam semua peralatan bekas pakai, membuang pengembalahan dan membersihkan ibu dari Sisa air berkurang. ini. Bayinya tetap di sini selama 1 jam. kita bersihkan. Klorin. Kita bersihkan ibunya pakai apa? Masalah. Air titik air. Biasanya kalian membersihkan bagian mana dulu? Bagian Perut. Dan muka dulu kalau mukanya mau dibersihkan, kemudian baru perut, dan yang terakhir bagian karena ada banyak Muka sih. Muka, perut sih. ya di sebelah kiri kanan, kiri kiri juga ya. Udah paham kan kemarin apa ya? Jadi dibuang di tempat sampah. Ke tempat sampah baru kita Pakein baju. ini dikasih juga kalau misalkan mau pakai topi ya celana dalam dan cewek. Masih ingat kan cara pakai ini ceweknya? masih. Saya lagi makan ya. Baru kita cuci sarung tangan di Klorin. masih ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Paham ya?
Ditunjuk aja Bu. Iya, biar Ditunjuk aja. sudah. Kelompok 1 tutornya siapa? Belum ada tutor. Bila. Satu siapa aja? Sama siapa satu lagi?